Halo teman-teman, welcome back again di kelas metodologi penelitian. Dan di kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian topik tentang defining and refining the problem. Defining and refining the problem, nanti kita akan membahas dan membantu kalian untuk bisa menemukan permasalahan penelitian yang tepat, yang sesuai, yang mungkin akan dapat dengan mudah kalian lakukan, yang nanti akan membantu kamu mempercepat proses penyelesaian pelaksanaan penelitian dari kamu sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, baik, defining and refining the problem teman-teman sekalian. Oke. Nah, apa yang menjadi tujuan belajarnya kita di sini? Yang pertama itu adalah identifying the problem areas that are likely to be studied in your organization. Nah, oke. Apakah ini nanti berbau entitas ataupun tidak? Yang pasti tujuan belajarnya kita hari ini itu akan membantu kalian untuk bisa mengidentifikasi problem apa yang cocok atau problem apa yang sesuai, yang mungkin akan dapat kalian pelajari di dalam suatu organisasi atau kalian lakukan atau kalian selesaikan di dalam suatu organisasi, seperti itu. Kemudian di topik kali ini kita akan belajar bagaimana mempersempit area suatu permasalahan yang sangat luas menjadi suatu topik yang feasible. Feasible itu artinya yang dapat dieksekusi, yang dapat dilakukan untuk tujuan penelitiannya kalian, ya, dengan menggunakan yang namanya preliminary research atau penelitian pendahuluan, seperti itu. Kemudian mengembangkan suatu statement dari permasalahan, ya, mengembangkan suatu statement dari permasalahan yang baik. Kemudian mengembangkan suatu proposal research, bagaimana proposal research yang baik, dan kemudian bagaimana kalian akhirnya aware, ya, atau sadar akan peranan manajer di dalam proses riset awalnya, ya, proses awal dari proses research, seperti itu. Dan kemudian bagaimana peranan etis dalam konteks melakukan suatu research. Itu tujuan belajar kita yang akan kita lakukan hari ini. Nah, business research. Nah, business research itu nih dulu yang kita pahami, mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari di topik-topik sebelumnya. Business research adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk bisa mencari tahu, menginvestigasi, mencari tahu atau menemukan suatu problem yang spesifik yang terjadi atau yang dihadapkan di dalam suatu lingkup kerja atau working setting. Jadi itu yang kita sebut sebagai business research. Seperti yang sudah saya jelaskan di topik-topik sebelumnya, bahwa kita akan melakukan yang namanya penelitian bisnis atau business research. Jadi di sini semakin dipertegas lagi kepada kalian bahwa business research itu adalah suatu usaha yang sistematis, yang terorganisasi untuk bisa mencari tahu atau menelusuri atau menemukan suatu permasalahan-permasalahan spesifik yang terjadi atau yang diperhadapkan di dalam suatu lingkup kerja atau suatu organisasi atau suatu pekerjaan, seperti itu. Nah, the broad problem area. Nah, ini yang selalu sering saya jelaskan kepada mahasiswi di perguruan tinggi, ya, bahwa ketika melakukan suatu research, kita tidak bisa berangkat di dalam suatu perspektif yang sempit, karena ketika itu perspektifnya sangat sempit, sebenarnya cenderung jawabannya sudah ada di sana. Tapi bagaimana kalau kita mencoba menelusurinya dari area permasalahan yang lebih luas, ya. Area permasalahan yang lebih luas itu akan membantu kalian menemukan masalah-masalah yang jauh lebih spesifik yang jawabannya belum ditemukan, yang permasalahan itu belum ditemukan, apa yang menjadi penyebabnya, ya, permasalahan itu belum ditemukan, apa yang membuat dia tidak dapat diselesaikan, seperti itu. Nah, itulah yang sangat penting untuk bisa diselesaikan oleh para peneliti-peneliti bisnis, ya, oleh para peneliti bisnis untuk bisa menghasilkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada, seperti itu. Nah, the broad problem area. Nah, suatu permasalahan, ya, bukan berarti sesuatu itu sedang genting atau sesuatu ada masalah yang membuat situasi itu untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Mungkin bukan di sana.
konteks dari definisinya. Nah, dalam konteks penelitian bisnis ya, permasalahan itu adalah sesuatu yang mengindikasikan adanya suatu ketertarikan atau adanya suatu masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan ya, yang tujuannya nanti, yang mungkin nanti kalau permasalahan itu ditemukan dan kemudian diselesaikan, itu akan dapat meningkatkan atau mengoptimalkan suatu situasi seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang masalah, misalnya kebakaran itu kan harus segera diselesaikan, bukan itu maksudnya. Jadi mungkin misalnya performa perusahaan kurang baik atau ada kebocoran keuangan di dalam perusahaan. Nah, itu adalah sesuatu yang ada terjadi di dalam perusahaan. Mungkin tidak bisa sesegera mungkin ditemukan jawabannya ataupun solusinya, tetapi yang kita sebut dalam hal ini sebagai permasalahan adalah sesuatu yang kita mau mengimprove itu sehingga kondisi menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Karena itulah akan sangat baik jika kita menemukan permasalahan ya pada suatu situasi yang mana permasalahan tersebut ketika kita temukan solusinya nantinya akan mengisi gap atau kekosongan yang terjadi antara suatu kondisi yang ideal dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika misalnya seharusnya pendapatan perusahaan itu berada di sekitar 2 miliar rupiah per tahunnya, tetapi hanya mencapai 1 miliar rupiah, maka gap itu idealnya kan 2 miliar, ternyata aktualnya adalah 1 miliar, maka gap itu yang harus kita isi dalam konteks problem yang ada di dalam perusahaan yang mau kita cari jalan keluarnya atau solusinya, seperti itu, misalnya seperti itu ya. Nah, maka contoh mudah dari suatu permasalahan ya yang luas ya, itu misalnya ada dijelaskan di sini ya, misalnya adanya keterlambatan yang membuat para penumpang dari pesawat itu frustasi dan lain sebagainya. Misalnya ini di perusahaan-perusahaan yang penerbangan. Kemudian perputaran dari staf yang sangat tinggi yang tidak dapat diantisipasi yang mempengaruhi kinerja dari organisasi. Kemudian penilaian dan pengukuran dari kinerja karyawan yang tidak sesuai ataupun yang tidak menunjukkan atau tidak sempurna, seperti itu. Nah, kemudian ada banyak hal lain, misalnya pekerja muda di dalam perusahaan yang komitmennya sangat rendah di dalam perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari problem yang ada di dalam perusahaan yang dapat digunakan sebagai bagian dari suatu penelitian bisnis atau business research, seperti itu. Nah, maka untuk bisa mengidentifikasi suatu permasalahan, ada 3 hal penting ya yang harus bisa dilakukan di dalam suatu proses research. Yang pertama itu adalah menemukan broad problemnya dulu. Broad management problemnya apa? Mengidentifikasi dulu broad management problemnya. Kemudian yang kedua preliminary research, lakukan preliminary research sampai kemudian akhirnya the specific research problemnya akhirnya ditemukan. Ini 3 tahapan penting sebelum memulai melakukan suatu tindakan penelitian. Nah, hal yang penting untuk kalian pahami bahwa ketika menemukan suatu permasalahan ya, pada tahapan awalnya kamu akan menghabiskan banyak waktu untuk bisa melakukan yang namanya preliminary research. Nah, preliminary research yang dimaksud di sini adalah mulai dari proses review dari suatu literatur, memahami suatu literatur dan menemukan apa yang menjadi permasalahannya. Sampai kamu kemudian mengembangkan suatu statement dari permasalahan yang tentatif, yang sementara, yang kamu belum dapat putuskan apakah informasi itu dapat berguna. Namun kamu awareness-nya dan pemahamannya sudah paham dulu nih, udah ada di dalam dirinya kamu, seperti itu. Sampai akhirnya itu kamu gunakan untuk terus memperbaharui, menyempurnakan ya problem statement yang akan kalian selesaikan. Nah, semakin kamu memperbaharui dan menyempurnakan problem statement tersebut, itu akan semakin baik ya problem statement yang kamu hasilkan. Dan untuk hal tersebut kamu memerlukan berbagai jenis informasi, mulai dari literatur, teori, pemahaman teori yang jelas, sampai kemudian konteks yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan yang namanya proses preliminary research, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bahas preliminary research-nya. Preliminary research tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan pemahamannya kamu. Jadi kamu semakin paham, semakin mengerti, semakin tahu apa problem
yang terjadi di dalam working setting tersebut, dan kemudian mempersempit areanya. Jadi tadi dari area yang luas tadi, mempersempit areanya. Jadi kalau kamu berangkat dari perspektif yang sempit tadi, yang area yang sempit tadi, maka kalau mau dipersempit lagi jadi semakin kecil. Maka urgensi dari risetnya akan jadi semakin kecil. Tetapi ketika kamu berangkat dari area yang luas tadi, maka kita akan mempersempit area tersebut, ya, mempersempit area tersebut sampai kemudian kita menemukan masalah yang spesifik yang kemudian dapat kita teliti dengan baik di dalam proses researchnya kita, seperti itu, atau studinya kita. Nah, itu tujuan dari preliminary research. Nah, maka beberapa pertanyaan yang harus dicari tahu adalah, what is the problem? Apa permasalahan? Kenapa permasalahan itu terjadi? Why does the problem exist? Is the problem important? Apakah permasalahan yang sedang kita bicarakan ini sangat penting? Dan kalau kita selesaikan permasalahan ini, apa benefitnya bagi perusahaan? Nah, ini penting, teman-teman. Jadi ketika melakukan suatu research, pertanyaan ini menjadi sangat krusial, ya. Jadi ini yang juga kemudian banyak peneliti itu mengkritisi dirinya sendiri. Jadi harus mengkritisi dirinya sendiri. Apa permasalahan ini? Apakah memang betul real permasalahan ini terjadi atau tidak? Kemudian, dan kalau permasalahan itu terjadi, apakah itu penting bagi perusahaan? Sampai akhirnya kita menjawab seberapa penting nanti solusi tersebut akan meningkatkan atau memberi manfaat bagi perusahaan. Nah, ini penting sekali untuk bisa dijawab. So, teman-teman, nah, informasi-informasi yang nanti akan kamu butuhkan kalau kamu melakukan riset di suatu entitas, ya, maka informasi yang harus kamu temukan di dalam organisasi tersebut dan lingkungannya adalah hal-hal atau faktor-faktor yang sifatnya kontekstual sebelum kita masuk kepada literatur, yaitu mulai dari historinya, awalnya perusahaan itu bagaimana, besaran dari perusahaan itu, tujuan dari perusahaan itu, di mana dia berada, sumber dayanya, kemudian hal-hal yang bersifat keuangan, struktur dari perusahaan, sampai kemudian filosofi-filosofi yang bersifat informasi filosofis yang ada di dalam manajemen perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, maka kemudian hal-hal yang tadi sudah kita bahas ini tadi, itu kemudian kita validasi, kita evaluasi apakah data-data tersebut bisa valid atau tidak, mulai dari runut waktunya, keakuratannya, relevansinya, sampai kemudian apakah data tersebut akan menghasilkan cost yang banyak atau tidak di dalam proses researchnya kita, seperti itu. Nah, maka kemudian topik-topik topik-topik yang perlu kita persiapkan, ya, topik-topik yang kita tertarik itu kita harus kumpulkan. Yang pertama mulai dari literaturnya, body of knowledge-nya yang tersedia, baik itu secara online ataupun offline dari perpustakaan. Tujuannya adalah untuk bisa kalian meningkatkan pemahamannya kalian lebih terhadap permasalahan yang eksis tersebut. Kemudian mulai dari textbook, artikel, conference proceedings, dan published and unpublished materials yang nanti memastikan kamu untuk bisa membantu kamu meningkatkan awareness dan understandingnya kamu atas permasalahan tersebut. Nah, hal-hal tersebut akan membantu kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, mengembangkan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga semakin presisi dan semakin clear atau jelas, seperti itu. Nah, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah untuk terus mengumpulkan berbagai informasi, literatur, dan lain sebagainya, apalagi yang bersifat kontekstual. Kalau kamu melakukannya pada suatu entitas, maka itu akan sangat penting. Review pertama itu sangat penting. Tetapi review berikutnya, semakin review lagi, itu akan membantu kamu untuk lebih memantapkan pemahaman kamu atas permasalahan yang eksis tersebut, seperti itu. So, maka setelah kamu melakukan proses review, kamu define the problem statement. Untuk bisa define the problem statement, kamu kumpulkan dulu semua informasi-informasi awal, mempersempit masalah yang ada, dan kemudian menemukan apa concern dari permasalahan yang mau kita selesaikan lebih jelas lagi. Nah, problem statement harus ambigu, jadi harus membuat orang bingung, harus spesifik, harus fokus, dan problem statement itu harus spesifik dari sisi akademik perspektif, karena kita kan melakukannya dari sisi perguruan tinggi atau akademik, seperti itu, ya. Nah, tidak ada suatu penelitian yang baik akan menemukan solusi yang baik jika isu yang dibahas itu belum clear atau belum jelas. Jadi harus clear dulu permasalahannya. Nah, maka tadi itu ya,
apa permasalahannya, apakah itu eksis, dan kalau itu eksis, apakah dia akan bermanfaat bagi perusahaan untuk kita selesaikan. Nah, itu penting sekali untuk bisa dijawab di dalam proses menemukan suatu permasalahan dari penelitian atau research seperti itu. Nah, apa yang membuat suatu statement dari permasalahan menjadi baik? Ya, statement dari permasalahan menjadi baik itu kalau di dalamnya terdapat suatu tujuan, ya, research objective, dan juga pertanyaan, research question. Nah, a good research must has a purposive focus. Jadi suatu penelitian yang baik itu harus betul-betul punya fokus dari tujuan yang tepat. Dibuktikan dengan apa? Dia punya pertanyaan penelitian dan dia punya tujuan dari penelitian itu sendiri, seperti itu. Nah, tujuan dari suatu riset fundamental atau riset dasar itu biasanya related kepada expanding knowledge. Nah, di sini penting. Kita kan di Politeknik PBI itu menggunakan pendekatan penelitian yang sifatnya applied, bukan basic. Jadi kita itu tujuannya adalah bagaimana mengimplementasikan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan tujuan dari penelitian dasar itu lebih kepada mengekspand kemampuan ilmu pengetahuan dari suatu konteks bisnis dan manajemen secara umum. Nah, itu kalau basic research. Sedangkan applied research itu lebih kepada untuk bisa mengubah suatu situasi, menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan ilmu pengetahuan, ya, menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, ketika suatu tujuan dari penelitian atau studi sudah dapat diidentifikasi, maka kita kemudian turun, ya. Jadi ketika tujuannya itu sudah dapat diidentifikasi, maka kita turun kepada yang namanya research question, pertanyaan penelitian. Nah, kadang-kadang memang ini saling terkait, ya, saling mirip gitu, ya, sulit dibedakan. Maka ini kadang-kadang harus agak tricky untuk mengidentifikasinya. Nah, maka ketika kita sudah turun dari tujuan lalu menghasilkan pertanyaan penelitian, dari pertanyaan inilah kemudian semakin clear kita temukan apa permasalahan yang mau kita selesaikan. Nah, pertanyaan penelitian itu akan menspesifikasikan, menjelaskan apa yang kamu mau pelajari dari topik tersebut atau dari permasalahan tersebut. Pertanyaan penelitian itu akan membantu kamu, menuntun kamu untuk membentuk suatu proses mulai dari mengumpulkan, menganalisa berbagai informasi untuk kamu dapat menjawab atau menyesuaikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut. Atau dengan kata lain, pertanyaan penelitian itu adalah suatu proses menerjemahkan problem yang sudah kalian temukan tadi kepada suatu informasi spesifik yang kamu butuhkan untuk dapat diselesaikan, seperti itu. Nah, maka kemudian problem statement yang sudah kita temukan tadi itu turun menjadi suatu tujuan dan pertanyaan penelitian. Tujuan dan pertanyaan penelitian tadi akan sangat terhubung, maka itu agak tricky tadi, sangat terhubung. Dan itu akan membantu kamu untuk bisa menemukan, ya, rangkaian-rangkaian kerja apa yang harus kalian lakukan. Nah, tapi juga tujuan dan pertanyaan penelitian itu akan sangat tidak mungkin untuk bisa kamu secara detail menemukannya secara langsung. Tetapi kamu harus bisa continuous improvement untuk bisa menghasilkan tujuan dan pertanyaan penelitian yang tepat. Ya, maka kemudian harus detail kamu dapatkan bahwa pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian itu pertanyaan penelitian itu akan bisa ditemukan jika tujuan penelitian itu sudah clear, sudah specified, sudah clarity atau sudah sangat jelas, seperti itu. Nah, kemudian juga research question itu akan clear atau benar-benar bisa kita temukan kalau kita sudah melakukan suatu analisis literatur yang komprehensif atau yang kritikal. Nah, karena itu juga area yang tadi dengan problem statement atau dengan ditemukannya tujuan dan juga pertanyaan penelitian tadi, kemudian problem statement yang tadi luas itu sudah kita transform, sudah kita bentuk menjadi suatu topik penelitian yang dapat diteliti. Jadi kadang-kadang ada topik tapi tidak dapat diteliti. Nah, dengan proses menemukan tujuan dan pertanyaan penelitian, kita kemudian merubah masalah yang luas tadi menjadi suatu permasalahan yang spesifik yang dapat diteliti.
seperti itu, atau researchable. Nah, misalnya di sini nih, kalian bisa pahami ya, this is problem translated into problem statement ya. Misalnya delay tadi ya, delay dari penumpang pesawat tadi. Nah, apa tujuannya? Nah, ditemukanlah tujuannya, kemudian ditemukan pertanyaan penelitiannya. Ini bisa kalian baca nih ya, dipahami bagaimana membentuk suatu problem statement ya. Jadi dari permasalahan, dari broad area, ditemukan tujuannya, clear dulu tujuannya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan penumpang pesawat mengalami waktu penundaan yang sangat lama, untuk mencari tahu apa dampak dari kepuasan dari customer dan juga evaluasi dari jasa yang ada, sampai kemudian menemukan pertanyaannya, apa faktornya, apa penyebabnya, bagaimana situasi-situasi variabel yang mungkin terjadi. Nah, itu membuat research question itu lebih clear ya, dari hal yang broad tadi, yang luas tadi, menjadi spesifik yang dapat dicari tahu informasi dan datanya, seperti itu ya. Nah, suatu problem statement itu akan relevan jika dia meaningful, punya arti ya, dari perspektif manajerial dan dari perspektif akademik, atau keduanya, manajerial dan akademik. Biasanya sih kita menggunakannya dari perspektif yang dua ini, manajerial dan akademik, seperti itu. Nah, dari perspektif manajerial, research itu akan relevan jika problemnya itu betul-betul eksis di dalam organisasi, dan kemudian manajer percaya kalau kita menyelesaikan permasalahan itu akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan dari perspektif akademik, dia suatu research yang relevan jika belum ada yang mencoba mencari tahu hal tersebut, atau banyak yang sudah mengetahuinya tetapi belum secara integratif dan secara terpola dilakukan. Kemudian atau juga penelitian itu adalah topik yang tersedia tetapi hasilnya masih sangat sering kontradiktori atau saling berlawanan, atau kemudian kita mencoba membangun hubungan yang ada di dalam suatu berbagai situasi, seperti itu. Jika kamu mendasarkan risetnya kamu kepada sesuatu yang belum banyak orang yang tahu, maka kamu harus bisa membuktikan klaim itu ya. Jadi ini nggak boleh sembarangan mengklaim bahwa oke, penelitian ini dilakukan karena belum ada orang yang tahu ini. Nah, itu sesuatu yang harus sangat kuat kamu buktikan bahwa itu kamu memang benar adanya, seperti itu. Nah, suatu permasalahan yang baik itu akan relevan jika itu juga dapat visible atau dapat dilakukan. Ya, a problem statement is visible ya. Jika suatu pernyataan permasalahan itu visible, jika dia dapat dijawab dengan suatu pertanyaan penelitian atau dirubah menjadi suatu pertanyaan penelitian yang kemudian nanti akan membentuk suatu batasan-batasan kerja di dalam proyek penelitian tersebut, seperti itu. Nah, karakteristik ketiga dari suatu permasalahan penelitian itu adalah dia memang kamu tertarik untuk lakukan. Jadi kalau kamu nggak tertarik, tentu itu hambatannya nanti adalah berada di dalam dirinya kamu, seperti itu. Oke? Nah, biasanya jenis-jenis tipe-tipe dari suatu pertanyaan penelitian itu adalah mulai mengandung tujuan dan juga pertanyaan ya, kemudian dapat mengarah kepada exploratory ya. Jadi pertanyaan penelitian itu harus bisa exploratory. Nah, biasanya exploratory research question itu dia sifatnya kualitatif ya, pendekatannya kualitatif dan fleksibel in nature. Pada dasarnya dia fleksibel. Biasanya ini adalah penelitian-penelitian sosial humaniora ya, teman-teman. Ya, jadi penelitian-penelitian yang eksploratory, pertanyaannya itu biasanya nggak banyak orang yang tahu tentang fenomena tersebut. Biasanya research itu dilakukan atas sesuatu yang masih sangat terbatas, belum banyak orang yang memahaminya, belum jelas kondisinya. Sangat rumit kalau dia sifatnya eksploratory. Kemudian juga tidak cukup teori untuk bisa memandu orang-orang mencari tahu hal tersebut. Itu biasanya pertanyaan penelitian yang sifatnya eksploratory. Kemudian ada pertanyaan penelitian yang sifatnya deskriptif. Ya, tujuannya itu adalah untuk bisa menghasilkan data, mendeskripsikan topik dari penelitian. Kemudian dia juga didesain untuk mengumpulkan data, mendeskripsikan karakter yang ada seperti orang, organisasi, produk atau merek, atau suatu kejadian dan situasi. Nah, descriptive research juga sifatnya bisa kuantitatif dan kualitatif. Dan kadang-kadang descriptive research itu berhubungan dengan berbagai jenis variabel yang coba diuji di dalam suatu keadaan atau pernyataan penelitian, seperti itu. Nah,
tujuan dari deskriptif ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya deskriptif itu membantu kalian memahami dan mencoba mencari tahu karakteristik yang tepat di dalam suatu situasi. Apakah itu suatu situasi yang personal ataupun yang sifatnya organisasional atau di dalam suatu pasar. Nah, kemudian suatu studi deskriptif itu akan membantu kalian berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek yang terjadi ya, sehingga kita temukan faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan aspek yang terjadi tersebut. Dan secara langsung pertanyaan penelitian deskriptif itu akan menawarkan ide-ide yang digunakan untuk bisa menuju kepada research yang lebih lanjut lagi. Kemudian pertanyaan penelitian deskriptif itu akan membantu untuk bisa menemukan hal-hal yang spesifik di dalam perusahaan, misalnya mulai dari komunikasi, profil dari customer, jam buka, cost reduction, staff empowerment, dan banyak hal lainnya yang kaitannya ke dalam suatu penelitian bisnis seperti itu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya causal research question. Nah, kausal itu atau pertanyaan penelitian kausal itu mencoba menghubungkan berbagai jenis variabel, mencari tahu hubungannya dan apa sebab akibatnya. Nah, biasanya faktor-faktor dicoba cari tahu hubungan teoritisnya, lalu kemudian diuji bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi seperti itu. Nah, untuk bisa menghubungkan atau mencari hubungan yang atau mengembangkan hubungan yang terjadi di antara berbagai faktor, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah harus ada hubungan antara faktor yang independen dan yang dependen. Ya, variabel ini harus ditemukan di dalamnya. Ya, biasanya variabel independen itu adalah variabel yang sifatnya adalah faktor penyebab, ya, yang kemudian nanti mempengaruhi variabel-variabel yang dependen. Nah, tidak ada faktor lain yang dapat terjadi ya di dalam suatu dependent variable. Jadi hanya itu variabel yang akan dipengaruhi. Nah, tetapi harus bisa dijelaskan apa yang menjadi penjelasan logik ya, biasanya dasarnya teori ya, logical explanation yang didasarkan kepada teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan antara independen dan dependent variable tersebut ya. Nah, ini adalah banyak masih perdebatan ya, apakah penelitian kausal ini pada dasarnya topiknya ini adalah kausal applied atau basic, ini menjadi polemik yang sangat tinggi. Tetapi harus bisa dibuktikan bahwa ini adalah applied. Seperti tadi ya, kata kuncinya adalah basic research itu adalah to expand the knowledge ya, untuk bisa memperluas pemahaman atau ilmu pengetahuan. Sedangkan applied research itu adalah konteksnya kepada working setting. Jadi memang ini sangat tricky ya, yang mana yang menjadi jenis dari suatu applied research, terkhusus karena kita adalah sarjana terapan yang tugas akhirnya adalah research di dalam konteks pendekatan terapan seperti itu ya. Nah, research proposal itu adalah ujung dari suatu tindakan penelitian. Kalian bisa lihat di sini apa yang menjadi urutan-urutan kerja dari suatu research proposal. Ini tidak saya akan panjang lebar karena inilah yang mau kita lakukan nanti di dalam perkuliahan kita di metodologi penelitian ini. Itu teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya jelaskan untuk topik defining and refining the problem statement. Teman-teman sekalian, itu penjelasannya saya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik buat kalian untuk penjelasan dari defining and refining the problem statement ini. Itu saja untuk hari ini, sekian dan terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye semua.